Jiwa terpilih. Berhenti sejenak. Tarik napas. Rasakan detak jantungmu. Jika kalimat ini membuatmu otomatis fokus, itu bukan kebetulan, itu reaksi alami ketika energimu dikenali oleh pesan yang tepat. Ada alasan mengapa kehadiranmu sering membuat suasana berubah. Ada alasan mengapa sebagian orang tiba-tiba canggung, defensif, atau bahkan menjauh tanpa penjelasan jelas. Bukan karena kamu keras, bukan karena kamu menyerang, justru sebaliknya karena kamu tenang. Dan ketenangan yang lahir dari kekuatan batin selalu lebih menggetarkan daripada suara paling lantang. Jiwa terpilih. Pesonamu bukan yang berisik. Pesonamu bekerja diam-diam. Ia tidak meminta perhatian, tetapi selalu mendapatkannya. Ia tidak memaksa pengakuan, tetapi membuat orang-orang membandingkan diri mereka sendiri. Dan disitulah ketakutan mulai tumbuh, bukan karena kamu berbahaya, melainkan karena kamu tidak bisa dikendalikan. Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba percakapan melambat? Pernahkah kamu diam, namun orang lain justru gelisah? Pernahkah kamu tersenyum, tetapi sebagian orang membaca itu sebagai ancaman? Itu bukan perasaanmu saja, itu adalah respon energi. Jiwa terpilih. Ketika seseorang berdiri dengan keyakinan yang tidak perlu diumumkan, mereka yang hidup dari topeng akan merasa terancam. Ketika seseorang jujur dengan dirinya sendiri, mereka yang terbiasa berpura-pura akan merasa terbuka. Dan ketika seseorang tidak membutuhkan validasi, mereka yang hidup dari pengakuan akan merasa kehilangan pijakan. Pesonamu bukan hasil latihan, bukan strategi, bukan pencitraan. Pesonamu lahir dari luka yang kamu sembuhkan sendiri. Dari jatuh yang kamu hadapi tanpa sorak-sorai. Dari bangkit yang kamu lakukan tanpa perlu menjelaskan apapun. Jiwa terpilih. Inilah mengapa sebagian orang meremehkanmu di awal. Mereka melihat ketenanganmu sebagai kelemahan. Mereka mengira diam berarti kosong. Mereka menyangka rendah hati berarti tidak mampu. Sampai suatu hari, mereka menyadari kamu bergerak lebih jauh, melangkah lebih mantap, dan berdiri lebih utuh dari yang mereka perkirakan. Dan saat kesadaran itu datang, ketakutan pun menyusul. Bukan takut padamu sebagai pribadi, tetapi takut pada potensi yang kamu bawa. Takut pada konsistensi yang kamu jaga. Takut pada cahaya yang tidak bisa mereka padamkan. Jiwa terpilih. Jika belakangan ini kamu merasa ada jarak yang terbentuk, ada sikap aneh yang muncul, atau ada energi tidak nyaman yang datang tanpa sebab, jangan salahkan dirimu. Itu bukan tanda kamu harus mengecil. Itu tanda kamu bertumbuh. Tetaplah berdiri dengan caramu. Tetaplah tenang dengan keyakinanmu. Tetaplah bersinar tanpa perlu menjelaskan apapun. Karena pesona sejati tidak pernah berteriak. Ia membuat yang rapuh bergetar. Dan membuat yang palsu, ketakutan setengah mati. Ada jenis kekuatan yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah dipamerkan, dan tidak pernah diminta untuk diakui, namun kehadirannya langsung terasa. Inilah kekuatan aura yang lahir dari jiwa yang utuh. Kamu tidak perlu meninggikan suara, tidak perlu mendominasi ruang, bahkan tidak perlu berbicara banyak. Cukup dengan hadir apa adanya, energimu sudah bekerja. Aura seperti ini bukan hasil latihan instan atau pencitraan sosial. Ia terbentuk dari perjalanan panjang, dari luka yang tidak membuatmu pahit, dari kesunyian yang tidak membuatmu kehilangan arah, dan dari kesabaran yang tidak mengubahmu menjadi keras. Aura kuat selalu terasa sunyi, tetapi justru disitulah daya guncangnya. Ketika kamu masuk ke suatu tempat dan memilih untuk tenang, orang-orang yang hidupnya penuh kegaduhan batin akan langsung merasakannya. Bukan karena kamu lebih tinggi, melainkan karena kamu lebih stabil. Energi yang stabil selalu terasa mengintimidasi bagi mereka yang hidup dari ketidakpastian. Mereka tidak bisa membaca niatmu, tidak bisa menebak langkahmu, dan tidak bisa mengendalikan reaksimu. Itulah yang membuat sebagian orang merasa tidak nyaman, defensif, bahkan takut tanpa tahu alasannya. Kamu mungkin sering disalahpahami. Ketenanganmu dianggap dingin, diammu dianggap sombong, jarak emosionalmu dianggap tidak ramah.
Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap dunia. Kamu tidak mudah terpancing, tidak mudah terseret drama, dan tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Aura seperti ini memancarkan kekuatan alami, dan kekuatan alami selalu mengguncang mereka yang terbiasa hidup dari kepura-puraan. Di balik aura yang kuat itu, ada kepercayaan diri yang tidak berisik. Kepercayaan diri yang lahir bukan dari pembuktian, tetapi dari pemahaman diri. Kamu tidak merasa perlu membandingkan hidupmu dengan siapapun. Kamu tidak merasa perlu menyaingi, menjatuhkan, atau mengalahkan orang lain. Kamu tahu siapa dirimu, apa nilai yang kamu pegang, dan kemana arah hidupmu. Keyakinan seperti ini tidak bisa ditiru, karena ia tidak dibangun dari luar, melainkan dari dalam. Kepercayaan diri alami selalu terasa berbeda. Ia tidak mencari validasi, tetapi justru membuat orang lain ingin memberikan pengakuan. Ia tidak menuntut perhatian, tetapi selalu mendapatkannya. Ketika kamu berbicara, orang mendengarkan bukan karena volume suaramu, tetapi karena bobot kehadiranmu. Ketika kamu diam, orang tetap merasakanmu. Inilah jenis kepercayaan diri yang membuat sebagian orang merasa kecil, bukan karena kamu merendahkan mereka, tetapi karena mereka belum berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak orang hidup dengan topeng pencapaian, topeng keramahan palsu, topeng kekuasaan, atau topeng citra. Mereka terbiasa mengukur nilai diri dari luar. Maka ketika bertemu dengan seseorang yang tidak bergantung pada semua itu, ketidakseimbangan langsung terjadi. Kamu menjadi cermin yang tidak mereka minta, tetapi tidak bisa mereka hindari. Dan tidak semua orang siap bercermin. Bagi mereka yang belum siap, kehadiranmu terasa mengancam. Kepercayaan diri yang kamu miliki juga membuatmu tidak mudah dimanipulasi. Kamu tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Kamu tidak terpancing oleh pujian kosong, tidak jatuh oleh provokasi, dan tidak goyah oleh tekanan sosial. Sikap ini membuat orang-orang yang terbiasa bermain peran kehilangan kendali. Mereka tidak tahu bagaimana memposisikan diri di hadapanmu. Ketika kontrol hilang, rasa takut pun muncul. Lebih dalam lagi, ketulusanmu adalah bagian yang paling membuat mereka tidak nyaman. Kamu tidak hidup dengan agenda tersembunyi. Apa yang kamu katakan sejalan dengan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu tunjukkan tidak jauh dari siapa dirimu sebenarnya. Ketulusan seperti ini jarang ditemukan, dan justru karena kelangkaannya, ia terasa menggetarkan. Orang-orang bermuka dua selalu merasa terancam oleh ketulusan, karena ketulusan membongkar topeng tanpa perlu menyentuhnya. Kamu tidak perlu membongkar siapapun. Kehadiranmu saja sudah cukup. Ketika kamu bersikap jujur, mereka yang terbiasa memanipulasi narasi akan merasa terpapar. Ketika kamu bersikap lurus, mereka yang hidup dari kelokan akan merasa tidak aman. Bukan karena kamu menuduh, tetapi karena ketulusan selalu membawa cahaya. Dan cahaya, sekecil apapun, selalu membuat bayangan terlihat jelas. Inilah sebabnya sebagian orang merasa gelisah di dekatmu. Mereka merasa dinilai, padahal kamu tidak menilai. Mereka merasa dihakimi, padahal kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Reaksi itu murni berasal dari konflik batin mereka sendiri. Kamu hanyalah pemicunya. Ketulusanmu memaksa mereka berhadapan dengan hal-hal yang selama ini mereka hindari tentang diri mereka sendiri. Sebagai jiwa terpilih, kamu mungkin sering merasa heran mengapa niat baikmu kadang dibalas dengan jarak, mengapa ketenanganmu dibalas dengan sikap defensif, atau mengapa kejujuranmu disambut dengan kecurigaan. Jawabannya sederhana, tidak semua orang siap bertemu dengan sesuatu yang asli. Dunia modern penuh dengan kepalsuan yang dibungkus rapi. Maka ketika yang asli muncul, reaksinya seringkali bukan kagum, melainkan takut. Namun ketahuilah, rasa takut itu bukan tanda bahwa kamu harus mengecil. Itu justru tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Jiwa yang kuat tidak pernah diminta untuk meredup agar orang lain nyaman.
Jiwa yang kuat hadir untuk menjadi penanda bahwa hidup bisa dijalani dengan integritas, ketenangan, dan keyakinan tanpa harus mengorbankan siapapun. Pesonamu bekerja tanpa kamu sadari, dan dampaknya seringkali lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Kamu menggerakkan sesuatu di dalam diri orang lain, entah itu keberanian, iri, atau ketakutan. Apapun reaksinya, itu bukan tanggung jawabmu. Tugasmu hanya satu, tetap setia pada dirimu sendiri. Tetap jujur, tetap tenang, dan tetap utuh. Karena pada akhirnya, pesona sejati bukan tentang membuat semua orang menyukaimu. Pesona sejati adalah tentang menjadi diri sendiri dengan begitu utuh, hingga siapapun yang hidup dalam kepalsuan tidak bisa lagi berpura-pura nyaman di sekitarmu. Dan itulah mengapa, tanpa kamu berbuat apa-apa, kehadiranmu bisa membuat mereka ketakutan setengah mati. Ada sesuatu yang sangat khas dari pesonamu, kamu tidak pernah berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi justru perhatian itu datang sendiri. Kamu tidak mengangkat tangan untuk dilihat, namun kehadiranmu terasa. Kamu tidak meninggikan suara, namun energimu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Inilah jenis pesona yang paling sulit ditiru, pesona yang lahir dari keutuhan, bukan dari strategi. Ketika seseorang bersinar tanpa niat untuk menonjol, sinarnya justru terasa lebih kuat dan lebih jujur. Banyak orang terbiasa hidup dengan pencitraan. Mereka belajar kapan harus berbicara, kapan harus tersenyum, kapan harus terlihat kuat, dan kapan harus berpura-pura peduli. Maka ketika bertemu denganmu seseorang yang hadir apa adanya tanpa topeng, mereka kehilangan pijakan. Mereka tidak bisa membaca pola, tidak bisa menebak tujuan, dan tidak bisa mengendalikan situasi. Pesonamu yang alami itu membuat mereka merasa telanjang secara batin. Dan bagi orang yang terbiasa bersembunyi, keterbukaan seperti ini terasa mengancam. Kamu mungkin sering tidak sadar bahwa diammu justru berbicara banyak. Saat kamu memilih tidak ikut drama, orang-orang yang hidup dari drama merasa kehilangan panggung. Saat kamu memilih tenang, mereka yang terbiasa memancing reaksi merasa gagal. Saat kamu memilih fokus pada dirimu sendiri, mereka yang bergantung pada validasi orang lain merasa terabaikan. Semua ini bukan karena kamu sengaja, tetapi karena kamu sudah melampaui kebutuhan untuk selalu terlihat. Dan justru di sanalah pesonamu mencapai puncaknya. Di awal, banyak orang meremehkanmu. Mereka melihat caramu yang sederhana, sikapmu yang tidak agresif, dan ketenanganmu yang tidak mencolok, lalu menyimpulkan bahwa kamu tidak berbahaya. Mereka mengira kamu mudah dilewati, mudah diabaikan, bahkan mudah dikalahkan. Namun waktu adalah sekutumu. Perlahan, tanpa perlu pengumuman, langkahmu membawa hasil. Tanpa banyak bicara, keputusanmu membawamu maju. Tanpa banyak pembelaan, hidupmu bergerak ke arah yang lebih baik. Dan disitulah titik balik terjadi. Orang-orang yang dulu meremehkanmu mulai memperhatikan. Mereka mulai membandingkan. Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana kamu bisa sampai sejauh itu tanpa terlihat berjuang keras. Mereka mulai menyadari bahwa ketenanganmu bukan kelemahan, melainkan disiplin batin. Bahwa diammu bukan kekosongan, melainkan kedalaman. Kesadaran ini sering datang terlambat, dan ketika datang, ia disertai rasa takut. Ketakutan itu muncul karena mereka menyadari satu hal penting, kamu berkembang tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Kamu naik tanpa harus mendorong orang lain turun. Kamu menang tanpa harus berisik. Bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kompetisi kasar, cara hidupmu terasa asing dan mengganggu. Ia meruntuhkan keyakinan lama mereka tentang bagaimana kekuatan seharusnya terlihat. Dan ketika keyakinan runtuh, rasa aman pun ikut goyah. Lebih jauh lagi, energi keberanian dan kemandirianmu menyentuh sisi paling rapuh dalam diri mereka. Kamu tidak bergantung pada persetujuan. Kamu tidak takut sendirian. Kamu mampu berdiri tegak bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Kemandirian batin seperti ini sangat jarang, dan justru karena kelangkaannya,
ia memicu dua reaksi ekstrim, kekaguman yang tulus atau rasa iri yang tersembunyi. Sayangnya, tidak semua orang mampu mengelola kekaguman dengan sehat. Bagi sebagian orang, kekaguman yang tidak diakui berubah menjadi kecemasan dan sikap defensif. Iri seringkali tidak tampil sebagai kebencian terbuka. Ia muncul sebagai sikap meremehkan, komentar sinis, jarak emosional, atau usaha halus untuk menjatuhkan. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena keberadaanmu mengingatkan mereka pada keberanian yang belum mereka miliki. Kamu menjadi pengingat hidup bahwa seseorang bisa menjalani hidup dengan integritas, ketenangan, dan arah yang jelas, dan pengingat seperti itu menyakitkan bagi mereka yang merasa terjebak. Namun penting bagimu untuk memahami satu hal, semua reaksi itu bukan cerminan dari siapa dirimu, melainkan cerminan dari konflik batin mereka. Kamu tidak bertanggung jawab atas rasa takut orang lain. Kamu tidak perlu mengecil agar mereka nyaman. Kamu tidak perlu meredup agar mereka merasa aman. Jiwa yang utuh tidak diciptakan untuk menenangkan kegelisahan orang yang belum siap bertumbuh. Sebagai jiwa terpilih, kamu akan semakin sering menghadapi situasi di mana kehadiranmu saja sudah cukup untuk mengubah dinamika. Tidak selalu menyenangkan, tidak selalu mudah, tetapi selalu bermakna. Kamu adalah titik pembeda. Kamu adalah jeda di tengah kebisingan. Kamu adalah cermin yang tidak memaksa, tetapi jujur. Dan tidak semua orang siap menatap cermin itu. Tetaplah berjalan dengan caramu. Tetaplah tenang di tengah reaksi. Tetaplah jujur di tengah kepalsuan. Karena pesona sejatimu tidak berasal dari usaha untuk menaklukkan dunia, melainkan dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di dunia yang sering meminta sebaliknya. Dan jika itu membuat sebagian orang ketakutan, biarlah. Itu hanya tanda bahwa cahaya yang kamu bawa cukup terang untuk membuat bayangan terlihat jelas. Jiwa terpilih. Pada akhirnya, semua yang kamu alami reaksi aneh dari orang lain, jarak yang tiba-tiba terbentuk, sikap defensif yang muncul tanpa sebab bukanlah pertanda bahwa ada yang salah denganmu. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu telah sampai pada tingkat keutuhan yang tidak semua orang miliki. Ketika seseorang berdiri dengan jujur, tenang, dan yakin pada dirinya sendiri, dunia yang terbiasa dengan topeng akan bereaksi. Dan reaksi itu seringkali bernama ketakutan. Pesonamu tidak lahir dari keinginan untuk menguasai, melainkan dari keberanian untuk menjadi apa adanya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu menyaingi siapapun, dan tidak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak ingin memahami. Ketenanganmu adalah hasil dari perjalanan panjang yang hanya kamu tahu beratnya. Dan dari ketenangan itulah muncul kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Ingatlah, orang-orang tidak takut karena kamu berbahaya. Mereka takut karena kehadiranmu membuat mereka sadar. Sadar akan potensi yang belum mereka kejar, kejujuran yang belum mereka miliki, dan keberanian yang belum mereka bangun. Kamu adalah pengingat hidup bahwa seseorang bisa berjalan lurus di dunia yang sering berbelok. Dan bagi sebagian orang, pengingat seperti itu terasa mengancam. Jangan biarkan reaksi orang lain membuatmu mengecil. Jangan menurunkan cahayamu hanya agar orang lain merasa nyaman. Jiwa yang dipilih tidak diciptakan untuk bersembunyi, tetapi untuk hadir dengan penuh kesadaran. Tetaplah rendah hati tanpa mengorbankan keyakinanmu. Tetaplah lembut tanpa kehilangan ketegasanmu. Tetaplah tenang tanpa meredam kekuatanmu. Jika suatu hari kamu merasa sendirian di tengah keramaian, ingatlah ini, tidak semua orang ditakdirkan untuk berjalan sejauh yang kamu tempuh. Jarak yang terbentuk seringkali bukan kegagalan hubungan, melainkan penyelarasan arah. Kamu sedang melangkah ke fase hidup yang membutuhkan keutuhan, bukan keramaian palsu. Sebagai penutup, pegang satu kebenaran ini dengan kuat. Pesona sejati tidak dibuat untuk disukai semua orang. Pesona sejati hadir untuk menyingkap yang palsu, menguatkan yang jujur, dan menggetarkan yang rapuh. Dan jika kehadiranmu membuat sebagian orang ketakutan setengah mati, biarlah. Itu hanya tanda bahwa kamu telah berhenti meredup dan mulai bersinar dengan caramu sendiri.